Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM Bandung, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, serta juga para pendengar dan pemirsa TV Sunnah dan juga radio Sunnah lain yang ikut merelay kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 26 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2020 Masehi. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita akan menimba ilmu yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala, langsung dari studio Radio Tarbiyah Sunnah di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pembahasan rutin kita setiap pagi selama bulan Ramadan ini, yakni pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan. Untuk tema kita pagi hari ini adalah insyaallah Ustadz akan membahas tentang seputar zakat. Dan bagi antum yang akan bertanya nanti, kami persilakan untuk bisa bertanya melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami mohon untuk bertanya seputar tema yang disampaikan oleh Ustadz, karena saya pikir tema ini juga sangat banyak sekali dan banyak permasalahan-permasalahan yang mungkin barangkali yang bisa dipertanyakan, dan juga supaya lebih fokus dan mengerucut permasalahan kita. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di studio untuk menyampaikan kajiannya. Kami serahkan saja dan kami ucapkan selamat mendengarkan dan mengikuti. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa TV Al Asmaul Husna Cianjur, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Suro TV di Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV di Jakarta Barat, Linggau TV, Persada TV, dan TV lain atau radio lain atau channel siapapun dimanapun, melalui akun manapun dimana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan Ramadan. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang Lailatul Qadar. Sekarang kita masuk tentang zakat. Zakat diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan sering disandingkan dengan salat. Allah berfirman dalam Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah, tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, dalam keadaan lurus, dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi, mendirikan sholat dan menunaikan zakat selalu disandingkan. Juga dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah menyatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra. Dirikan olehmu salat dan tunaikan olehmu zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini maksudnya infak dan sedekah yang sunnah.
diistilahkan dengan memberi pinjaman dengan pinjaman yang baik kepada Allah. Maknanya adalah oleh Allah pasti diganti. Yang infak pasti diganti. Karena keharusan mengembalikan pinjaman. Apa saja yang kamu sajikan untuk dirimu berupa kebaikan, kamu akan mendapati dia di sisi Allah. Itu lebih baik dan lebih agung ganjarannya. Dalam surah Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riba fayarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma antum min zakatin turidu wajhallah faulaika humul mudhifun. Apa saja yang kamu berikan kepada orang berupa riba, umpamanya meminjamkan uang, tapi pulangnya harus ada lebihnya, berdasarkan kesepakatan di awal, baik besar ataupun kecil, maka itu riba. Atau menukar uang secara tidak tunai, ya, walaupun nilainya sama, seperti nukar uang nih 100.000 dengan 20 ribuan 5, tapi baru ada dua dulu, dua helai 40.000, nanti sisanya besok, itu juga riba, ya. Atau sekarang mau lebaran ini banyak orang susah uang receh, akhirnya menukar 100 ribuan yang selembar dengan receh tapi nilainya menjadi 90.000. Jadi yang menjual uang receh itu untung 10.000. Ini juga riba, tidak boleh. Apa yang kamu berikan berupa riba di kalangan manusia, maka hartanya akan berkembang tapi tidak berkembang di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu niatkan untuk memperoleh wajah Allah, merekalah orang yang akan memperoleh ganti yang sangat berlipat. Ayat-ayat tentang wajibnya zakat itu sangat banyak, selalu disandingkan dengan kewajiban sholat. Oleh karena itulah Abu Bakar sampai menyatakan, wallahi lauqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku pasti akan perangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Selain ayat yang tadi, ayat lain yang masih banyak. Isinya sama. Memerintahkan sholat, memerintahkan menunaikan zakat, dan itu dua hal yang seringkali disandingkan oleh Allah. Selain ayat, hadis pun banyak yang mewajibkan zakat secara umum. Seperti hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsah. Ala ayyuhidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wal hajj. Kata Rasul SAW, Islam didirikan di atas 5 tiang. Pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, saum Ramadan. Dan kelima, haji. Ada seorang yang bertanya, al-hajju wa siyamu Ramadan? Apakah urutannya haji dan saum Ramadan? Lalu Nabi menjawab, la siyamu Ramadan wal hajj. Enggak, itu siam Ramadan dulu baru haji, ya. Dan ini menunjukkan zakat termasuk salah satu di antara rukun Islam dan tiang yang sangat agung dari tiang agama Islam ini, dan merupakan sandingan dari sholat dalam banyak ayat dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, seluruh kaum muslimin ijma' tentang wajibnya zakat ini dengan ijma' yang qat'i. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, padahal tahu bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, tapi sengaja diingkari, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam.
Tapi siapa orang yang bakhil? Dia mengakui kewajiban zakat, tapi sayang. Orang Sunda bilang lebar, bukan lebar, lebar. Eman-eman. Maka dia kemudian tidak menunaikan zakat. Walaupun mengetahui kewajibannya, maka dia termasuk orang-orang zalim yang menjerumuskan dirinya kepada azab dan kepada murka Allah dan laknatnya. Ya, ini menunjukkan wajibnya zakat secara umum. Adapun zakat yang harus dikeluarkan terdiri dari dua jenis. Pertama zakat mal, yang kedua zakat diri. Zakat mal, zakat yang harus dikeluarkan untuk harta kita, membersihkan harta kita. Adapun zakat diri untuk membersihkan diri kita. Yang kemudian zakat diri ini disebut dengan sebutan zakat fitri. Kita akan mulai dari zakat mal. Zakat mal yang harus dikeluarkan ada 4 jenis. Pertama, dari seluruh harta yang dihasilkan dari hasil ladang, hasil bercocok tanam, dari hasil bumi berupa padi atau buah-buahan atau yang sejenisnya, termasuk sayur-sayuran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian. Infak di sini infak yang wajib, yaitu zakat, dari hal-hal yang baik dari hasil usaha kamu dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan bagi kalian dari muka bumi. Maksudnya tanam-tanaman yang kita tanam, hasil bercocok tanam. Allah pun, itu surah Al-Baqarah 267. Dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hisadih, berikan hak dari harta hasil panenmu pada hari ketika itu dipanen. Berikan haknya maksudnya tunaikan kewajiban zakat dari hartanya tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah maka wajib kita ini untuk menzakati harta hasil bercocok tanam. Ada nisab, ya, dan ada takaran atau kadar yang harus dikeluarkan dari zakat itu, tapi kita tidak akan merinci hal itu karena terbatasnya waktu. Kedua, bahimatul an'am. Harta yang wajib dizakati juga dari binatang-binatang ternak yang dipelihara, baik berupa unta. Kalau di kita nggak ada ya yang memelihara unta, atau sapi, atau kambing, baik apapun jenis kambingnya, ya, yang memang sengaja diternakan, baik untuk dijual dalam bentuk mentahnya yaitu hidupnya, ataupun dijual dalam bentuk dagingnya, disembelih kemudian dijual. Adapun nisab itu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab untuk unta adalah 5 ekor. Siapa yang memiliki 5 ekor maka dia wajib mengeluarkan zakat. Adapun untuk sapi 30 ekor. Siapa yang memiliki sapi 30 ekor dan sudah berlalu 1 tahun wajib dia keluarkan zakatnya. Adapun untuk kambing maka nisabnya 40 ekor. Ya. Ini juga kita tidak akan merinci karena jarangnya di kalangan kaum muslimin yang memiliki ini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini yang banyak. Mungkin ini yang akan kita perluas sedikit pembahasannya. Adalah emas dan perak
apapun bentuknya, baik berbentuk perhiasan ataupun berbentuk simpanan berupa uang. Uang adalah bentuk lain dari emas dan perak. Kalau zaman baheula, emas yang diuangkan dan bisa menjadi alat tukar disebut dengan sebutan dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Kalau dari perak, bentuk uangnya disebut dengan sebutan dirham. Satu dirhamnya sebanding dengan 3 gram perak. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 34 dan 35. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk atau mengumpulkan emas dan perak tapi tidak menginfakkan sebagiannya di jalan Allah. Ditumpuk-tumpuk sampai banyak. Yang disimpan ada, yang dipakai ada. Gelangnya dari pergelangan sampai siku itu penuh. Entah berapa on, sampai berat, kiri dan kanan. Pakai lengan panjang disinglidkan, disingsingkan biar kelihatan. Kalungnya dipakai, tapi dipakainya di luar pakaiannya, di luar jilbabnya atau bajunya biar kelihatan. Beberapa kalung gitu, kongkorong sampai berat ngoyondon. Antingnya juga begitu, ya. Tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Apa kata Allah? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fabashirhum bi'adzabin alim." Berikan berita kepada mereka tentang azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika semua perhiasan itu dipanaskan, dididihkan di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dikenakan, dipakaikan kepada leher mereka, kepada kening mereka, kepada punggung mereka. Dalam bentuk mencair yang sangat panas, bayangkan. Kalau logam panas berarti suhunya super tinggi. Sambil dikatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kamu dulu tumpuk-tumpuk ketika di dunia untuk dirimu, fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan sekarang apa yang kalian tumpuk-tumpukan itu. Terlebih mereka selain untuk simpanan, juga untuk apa? Untuk pamerkeun ka batur, untuk dipamerkan, diperlihatkan, lihat, saya punya perhiasan yang banyak, menunjukkan dia kaya raya, pantas dan yang sejenisnya. Ya. Oleh karena itu, maka Allah Azza wa Jalla mengadab dengan cara demikian. Yang dimaksud dengan rasakan olehmu harta yang kamu tumpuk-tumpuk, maksudnya yang tidak dikeluarkan zakatnya, infaknya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan seagung-agung infak di jalan Allah adalah zakat. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah. Sufihat lahu safaih min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam wa yukwa biha jambahu wa jabinahu wa dhuhrahu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yaqdiya bainal ibad."
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau memiliki perak, tapi tidak dia tunaikan haknya, tidak dia keluarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat, maka emas atau perak-perak itu akan dibuatkan sepiring atau dididihkan, dipanaskan, lalu dipakaikan di neraka jahanam ke pipinya, ke tengkuknya, dan ke punggungnya. Setiap kali mendingin, menjadi dingin, dikembalikan lagi, dibakar lagi di dalam api neraka. Itu terjadi di hari yang satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun sampai selesai seluruh hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka wajib mengeluarkan zakat dari emas dan perak apapun bentuknya, baik dalam bentuk uang, karena sekali lagi uang adalah bentuk lain dari emas. Kalau dahulu benar-benar asli emas, dinar dan dirham. Kalau sekarang sudah beda lagi berupa kertas, tapi nilainya sama ya dengan emas. Oleh karena itulah wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan keumuman dalil tentang wajibnya zakat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan ghalidhatan min dhahabin. Suatu saat datang seorang wanita kepada Nabi SAW sambil membawa putrinya. Di tangan putrinya ini ada 2 gelang yang tebal dari emas. Lalu faqala lahan Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepada wanita si ibunya ini, kan yang pakai gelangnya anaknya. Kata beliau, Tina zakat hadza, apakah kamu sudah menunaikan zakat dari perhiasan ini, dari gelang ini? Maka dijawab oleh wanita itu, la, tidak, belum, saya belum keluarkan zakatnya. Lalu beliau menyatakan, ayusurruka ayusawwirakillah bihima yaumal qiyamah suraini min nar. Apakah kamu mau bila Allah nanti memberikan gelang pada hari kiamat kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka? Maka fakhala'athuma fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa rasulihi. Maka wanita ini kemudian mencopot kedua gelang dari tangan putrinya lalu diberikan kepada Nabi SAW sambil menyatakan kedua gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Lalu berkata Imam At-Tirmidzi, dinukil juga oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, wa isnaduhu qawi. Sanad hadis ini kuat. Lain lagi dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fara'a fi yadayhi fatakhat min waraq, yakni min fiddah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma hadha? Faqalat sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Afan. Kata Aisyah, aku dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul masuk menemui aku. Fara'a fi yadayya fatakhat min waraq. Nabi SAW melihat di kedua tanganku ada perhiasan dari perak. Lalu Nabi SAW bertanya, ma hadha? Ini apa?
Aku menjawab, sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku membuat ini dari perak untuk menghiasi diriku untukmu wahai Rasulullah. Aisyah berhias agar terlihat lebih pantas, lebih cantik di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, atu'addina zakatahunna? Apakah kamu sudah menunaikan zakat dari perhiasan yang kamu pakai ini? Qalat la. Kata Aisyah menjawablah, tidak. Au qala masya Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Huwa hasbuki minan nar. Ini cukup akan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka lalu Aisyah mencopot dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkannya dan berkata, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan pensahihan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhisul Khabir ala syarti sahih. Hadis ini memenuhi persyaratan hadis sahih, dan berkata Imam Ibnu Daqiqil Id ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Ini menunjukkan keharusan kita memperhatikan perhiasan kita baik dari emas ataupun dari perak. Tapi tidaklah wajib mengeluarkan zakat dari emas sebelum mencapai nisab. Nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu berarti 20 aja kali 4/4 gram emas. 4/4 kali 20 berapa coba? 4 kali 20 sabaraha? 80-nya. 1/4 kali 20 berapa? 85 gram emas. Jadi nisabnya 85 gram emas. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinara." Tidak ada kewajiban zakat atas emasmu sehingga mencapai 20 dinar. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, dan yang dimaksud dengan dinar adalah sebanding dengan 4 gram, 25. 4,25 gram emas. Jadi kalau umpamanya harga emas berapa sekarang? 500? 500 saja kali 85 gram. 85 kali 5 berapa? 40, sekitar 43 juta. Emas seharga 43 juta atau uang yang sejumlah 43 juta yang sudah tersimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan nisabnya 2,5% dari itu. Kalau umpama kita memiliki sampai 1 ons berarti 100 gram ya. 100 gram kali 500, kalau 1 gramnya 500, mungkin sekarang lebih ya. Berarti kalau 1 ons 500 ribu kali 100 gram berarti 50 juta. Keluarkan zakatnya 2,5% dari 50 juta tersebut. Ya. Berarti sekitar berapa? 7,5 juta ya. Keluarkan. 1,5 juta gitu. Hitung sendirilah. Hitung sendiri pakai kalkulator nanti ya. Jadi 2,5% dari harta berupa emas atau perak atau uang yang tersimpan dalam tabungan kita, baik di bank ataupun menyimpan cash di rumahnya, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari hal itu. Siapa di antara jamaah sekalian yang memiliki tabungan melebihi dari 42 juta rupiah, 43 juta rupiah, maka wajib keluarkan 2,5% dari sejumlah itu apabila sudah berlalu simpanannya 1 tahun.
Inilah yang ketiga dari harta yang wajib dizakati, yaitu emas perak beserta bentuk lain dari emas dan perak seperti uang. Walaupun uangnya berupa kertas. Dan yang keempat, jenis yang keempat atau ini yang terakhir adalah mimma tajibu fihi zakah urudut tijarah. Wa hiya kullu ma'adahu lil iktisab wa tijarah. Yang wajib juga dizakati adalah aktivitas perniagaan, usaha perniagaan, yaitu segala sesuatu yang menjadi usaha kita. Baik umpamanya hewan, barang-barang, makanan, minuman, termasuk juga kendaraan, atau apapun berupa harta yang kemudian dijual belikan. Hewan, ya, tidak untuk diternakan, tidak untuk dipelihara, tapi untuk dijual belikan. Atau makanan, atau minuman, atau kendaraan. Buka toko kendaraan, baik motor, mobil, atau sepeda. Atau apapun, ya. Tidak untuk dikendarai, untuk dipakai. Tapi sebagai bisnis, untuk jual beli, maka itu hasil dari semua jual beli tersebut setelah berlalu 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk perdagangan itu campur aduk, makanan jual, ya. Barang-barang perabotan rumah tangga juga jual, ada buah-buahan juga dijual, ada motor mobil juga dijual, ya, atau jual beli tanah, atau itu juga dijual. Semuanya dijual belikan. Ada untung? Pasti ada lah. Termasuk jual beli rumah, para developer itu. Para developer yang membeli tanah, terus dibangun, kemudian dijual. Berupa rumah. Ada untung ya pastilah ada untung. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dengan cara setelah 1 tahun hitung keuntungan, ya, uang yang ada beserta aset yang dijual belikan. Bukan aset, omset yang dijual belikan. Omset itu ya barang yang dijual belikan. Kalau berupa rumah, hitung. Kalau berupa kendaraan, hitung. Kalau berupa barang-barang, hitung. Diuangkan. Kalau jumlah jamleh semuanya mencapai sama dengan nisab emas, 42 juta, 43 juta, antara uang yang ada, kas yang ada dengan nilai omset dari barang-barang yang kita jual belikan, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Adapun aset yang tidak dijual belikan, baik rumah milik kita yang kita tempati, yang kita tinggali, atau umpamanya kendaraan yang kita pakai, bukan untuk dijual belikan, atau kursi, meja, ya, atau perabotan rumah tangga yang lux umpamanya, walaupun jumlahnya mencapai total ratusan juta, tapi itu dipakai bukan untuk dijual belikan. Kursi dipakai duduk tiap hari. Spring bed tuh, ente spring bednya merek bukan ya? Spring bed mungkin harganya puluhan juta. Satu spring bednya aja mungkin bisa lebih dari 50 juta kalau yang bagus. Demikian juga kompor, demikian juga peralatan elektronik seperti kulkas yang sebesar lemari umpamanya, ya. Kemudian perabotan yang terbuat dari kaca yang mahal, anti api gitu, anti pecah. Dan seterusnya, kalau dijumlahkan total harganya bisa mencapai ratusan juta. Tapi itu dipakai sehari-hari. Maka tidak ada kewajiban zakat terhadap apa yang dipakai sehari-harinya. Sebagaimana Rasul SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim dalam hartanya berupa hamba sahaya ataupun kuda yang dia pakai.
Hamba sahaya juga harta. Hamba sahaya itu dimiliki dengan cara dibeli. Harganya mahal. Sesuai dengan kualitas dari hamba sahaya itu. Ya, nah, bisa dijual, bisa. Mungkin 2-3 hamba sahaya sudah sampai pada nisab harta. Tapi itu dipakai setiap hari, disuruh ini, disuruh itu. Demikian juga kudanya. Mungkin kudanya, 1 ekor kudanya bisa mencapai puluhan juta. Tapi semuanya dipakai, punya 5 tapi semuanya dipakai. Untuk ini dan untuk itu, maka semua barang, semahal apapun yang dipakai seperti mobil, harganya ratusan juta, tapi dipakai setiap hari. Maka terhadap benda-benda yang dipakai, termasuk aset yang kita miliki, yang juga dipakai sehari-hari, maka tidak dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Umpamanya kita punya toko nih, ada aset, ada omset. Omset itu barang yang digolangkan, yang dijual belikan. Barangnya macam-macam, ada sembako, ada peralatan, ada barang-barang elektronik mungkin, jual beli HP sekaligus, sembako juga sekaligus. Dalam satu toko yang kita miliki, tokonya besar gitu ya. Nah, itu barang yang dijual belikan adalah omset. Adapun asetnya berupa tokonya, berupa etalasenya, berupa mobil untuk mengangkut barang, baik beli maupun jual maupun menghantar dan seterusnya, itu dipakai setiap hari, itu aset, maka itu tidak harus dizakati karena terpakai setiap hari. Ya. Tapi omset yang digolangkan beserta uang hasil penjualan yang ada, maka itu yang dihitung setelah berlalu 1 tahun dari hak perniagaan kita, barulah dikeluarkan zakatnya. Bagaimana dengan pegawai tetap, baik PNS atau pegawai swasta? Atau punya usaha sendiri berupa rental. Rental mobil atau jadi bandar angkot, kan ada ya yang seperti itu ya. Atau gaji pegawai, sebulan dapat 20 juta, sebulan dapat 20 juta, umpamanya ya, gajinya 20 juta. Kira-kira 20 juta cukup nggak untuk kepentingan sebulan? Ya tergantung berapa jumlah anggotanya. Kalau jumlah anggotanya sampai 30 orang nggak akan cukup 20 juta sebulan. Umpama istrinya 4 gitu, anaknya ada masing-masing 5, 4 kali 5 sabaraha tah 20-nya. Tambah istri 4 jadi 24. Dengan dia 25 orang, gajinya 20 juta. Cukup nggak? Kayaknya nggak akan cukup tuh ya. Tergantung gaya hidup juga. Tapi anggaplah umpamanya dia cuma berempat, istrinya, dia sendiri dan 2 orang anaknya. Gajinya 20 juta. Apa wajib dizakati tiap bulan? Nggak ada zakat yang diharuskan dibayar tiap bulan, nggak ada. Atau pedagang toko, apakah setiap hari dihitung dan setiap hari dikeluarkan zakatnya? Enggak. Enggak ada zakat yang harian, mingguan, atau bulanan. Yang ada adalah tahunan. Dihitung setelah 1 tahun. Ya, termasuk yang gaji. Apakah diperhitungkan setahun 20 juta, sebulan kali 12 berarti 100 berapa? 20 kali 12 240 juta. Apakah wajib dizakati? Bukan begitu cara ngitungnya. Tapi kalau gaji itu tersisa dan ada simpanan, umpamanya gaji 20 juta tapi yang terpakai 1 bulan habis 10 juta. Tersimpan 10 juta lagi, 10 juta ini ditabung. Nah, setelah 5 bulan terkumpul 50 juta. Sejak 50 juta itu dihitung. Nanti kalau setelah setahun 50 juta itu utuh, keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu, jadi dari simpanannya bukan dari gajinya. Karena dari gaji itu terpakai untuk biaya sehari-hari.
baik resiko makan sehari-hari, uang bensin dia, uang ongkos anak-anaknya yang sekolah, SPP-nya, beli sepatu, beli peralatan untuk sekolah, beli pakaian, dan seterusnya. Lalu nyisa, uang sisanya disimpan dari uang sisa ini. Kalau uang sisanya itu mencapai 42 juta rupiah dan sudah tersimpan 1 tahun, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Ya, inilah 4 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah hasil bumi. Yang kedua adalah binatang ternak yang memang diternakan, bukan untuk dijual belikan. Kalau untuk dijual belikan nanti dari termasuk zakat tijarah. Ya. Yang ketiganya emas dan perak termasuk uang. Apapun bentuk lain dari emas dan perak termasuk uang. Dan yang keempatnya hasil ikhtiar. Hasil usaha baik tijarah ya ataupun umpama gaji yang kemudian yang tersimpan ataupun umpamanya kuli atau yang sejenisnya, maka bila sudah sampai pada nisab dan sudah berlalu simpanan itu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, inilah penjelasan tentang zakat harta secara umum. Kita belum masuk kepada pembahasan zakat fitrah. Insya Allah nanti di masa yang akan datang kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sekarang masih zakat secara umum. Mohon pertanyaan tidak dulu menjangkut zakat fitrah ya. Besok aja zakat fitrah insya Allah kita akan bahas. Ya, Taib, cukup sampai di sini di pagi hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, syukron Ustaz atas penjelasannya mengenai zakat ini. Dan untuk selanjutnya kami
nanti pembahasan mengenai zakat akan dilanjutkan Ustadz mulai besok hari insya Allah masih dalam pembahasan tentang zakat, dan mungkin juga zakat fitrah masih belum akan dibahas besok Ustadz ya, karena zakat mal juga masih panjang dan masih banyak pembahasannya. Dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik melalui pesan singkat maupun juga telepon bisa kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian besok hari. Sebelum kami undur diri, kami sampaikan insya Allah nanti sore pembahasan kitab Hisnul Muslim mulai pukul 16.00 sampai dengan selesai akan disampaikan kembali oleh Ustaz Abu Haidar Rasulullah Hafizahullah Ta'ala, dan pembahasan mengenai doa tasyahud lanjutan meneruskan pembahasan yang kemarin. Silahkan untuk ikuti kajiannya nanti sore mulai pukul 16 sampai dengan selesai dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar doa tasyahud di kesempatan sore hari insyaallah. Dan kami informasikan juga bahwasanya Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung menerima titipan zakat mal bagi pendengar dan pemirsa yang insya Allah akan disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan kalau di Selacau insya Allah menerima juga zakat fitrah, dan nampaknya kalau yayasan masih belum ada SOP yang dikeluarkan sehingga kami masih menunggu tentang informasi mengenai ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja.